Di waktu pagi di bulan November, kami bersiap-siap mengemas peralatan mendaki yang kami sewa di tempat rental alat mendaki. Sudah kami rencanakan jauh-jauh hari untuk mendaki gunung yang tingginya mencapai 4.700 meter di atas permukaan laut. Sebenarnya bukan waktu yang tepat untuk mendaki gunung di bulan November, karena sudah memasuki musim hujan. Karena di bulan-bulan lalu kami belum bisa mendaki dikarenakan sibuk magang, tugas kuliah. Akhirnya kami cuma bisa mendaki di bulan November ini karena kemarin kami sudah menyelesaikan magang dan lanjut mengerjakan skripsi. Di sela waktu mengerjakan skripsi inilah kami mendaki supaya pulang nanti kepala terasa lebih rileks. Gunung ini bernama Gunung Samalas yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Gunung ini menyimpan banyak kisah dan misteri yang diceritakan dari warga maupun penduduk di Pulau Lombok secara turun-temurun. Banyak yang bilang bahwa di atas Gunung Samalas terdapat istana jin dengan ratu yang bernama Dewi Anjani yang digambarkan memiliki badan setengah ular dan setengah manusia. Pada pendakian ini kami hanya berempat orang saja. Awalnya kami sepakat mendaki sebanyak 7 orang. Tapi 3 orang lainnya tidak jadi ikut karena ada tugas kuliah. Oh iya, namaku Roni. Aku sudah sering mendaki Bukit Indah yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan baru kali ini aku akan mendaki gunung berapi. Ayo cepat, nanti keburu hujan, kata temanku yang bernama Daniel. Ya, tunggu sebentar, aku mau beli rokok dulu, kataku sambil berlari menuju warung yang ada di sebelah rumahku. Setelah semua peralatan mendaki kami masuk ke dalam tas, aku langsung berpamitan kepada kedua orang tuaku. Kami pun mengendarai sepeda motor menuju rumah teman yang ada di desa sebelah. Tidak lama kami pun sampai. Di sana sudah ada teman kami, Iqbal dan Rido. Akhirnya sampai juga kalian. Cepat sini, duduk dulu, kata Rido yang merupakan kawan kami paling tua dalam pendakian Gunung Samalas ini. Telepon kamu sudah masuk ke dalam ransel kan, Ron? Jangan sampai setelah kita di atas gunung gak ada alat buat kita goreng ikan nanti, hahaha, kata Iqbal sambil tertawa. Sudah siap dong, pancingnya sudah kamu pinjamkan di pamanmu, kataku membalas. Sudah, tapi cuma satu saja ini, kata Iqbal. Tenang, kemarin aku sudah bilang ke kakekku untuk meminjam pancingnya, kata Rido. Di Gunung Samalas memang ada danau namanya Danau Sagara Anak, hasil pembentukan dari letusan gunung berapi terdahulu. Kata orang-orang di sana, banyak sekali ikan, makanya kami membawa pancing, agar nanti kita bisa memancing ikan sambil menikmati indahnya Gunung Samalas. Tiba-tiba dari arah samping rumah, seorang pria lanjut usia datang dan langsung duduk di teras rumah Rido. Ternyata itu adalah kakeknya Rido. Ini pancingnya, Do, ucapnya dengan nada halus dan pelan sambil meletakkan 2 buah pancing di sampingku. Kamu jadi pergi mendaki hari ini, kata kakek Rido. Iya kek, ini sekarang kami lagi siap-siap, kata Rido menjawab. Memangnya kalian berani mendaki Gunung Samalas di bulan November? Ini kan musim hujan, kata kakek Rido. Iqbal pun menjawab, berani kek, kami sudah sering mendaki bukit. Dan lagian kami kan anak laki-laki semua kek. Kami juga sudah membawa jas hujan buat dipakai nanti bila terjadi hujan. Oh ya sudah, tapi dengarkan kakek baik-baik. Sebelum kalian masuk kawasan gerbang hutan di jalur pendakian, kalian jangan lupa ucapkan salam dan meludah sebanyak 3 kali, kata kakek. Lah, emang kenapa kek? Kataku dengan ekspresi bingung. Lakukan saja nak. Dan jangan lupa kalian bawa 3 biji bawang putih di saku celana kalian masing-masing. Aku pun semakin bingung dengan perkataan kakeknya Rido. Kami berempat saling memandang dengan kebingungan. Baik kek, kami akan membawa apa yang kakek suruh, kata Rido. Baiklah kalau begitu, kakek mau ke sawah dulu ya, mau ngarit rumput buat makan sapi, kata kakek. Oh iya juga, jangan pernah kalian berkata kotor selama kalian berada di gunung. Ingatlah tujuan kalian mendaki gunung untuk menikmati keindahan alam. Beliau pun pergi meninggalkan teras rumah Rido. Apa sih yang kakekmu maksud? Kata Daniel sambil menatap Rido.
Padahal kan tinggal jalan saja, tanpa ribet membawa-bawa bawang putih segala. Mungkin kakekmu mengingatkan kita agar membawa bawang putih lebih, supaya ketika kita membuat bumbu ikan yang kita pancing, tidak kekurangan kan? Hahaha, kata Daniel sambil tertawa terbahak-bahak. Shh, jangan bilang begitu, Nil. Mungkin kakeknya Rido bilang begitu karena kan Gunung Samalas terkenal angker. Setahuku juga, bawang putih memang penanggal jin atau makhluk goib, kataku membalas. Sudah, ayo packing ulang. Cek lagi barang-barang yang belum ada. Oh ya, aku ambil bawang putih dulu ya di dapur, kata Rido. Tak lama kemudian, suara motor dengan knalpot brong terdengar dari kejauhan dan mendekat ke arah rumah Rido. Ternyata itu Panji, teman sekelasku waktu SMA yang rumahnya satu kampung dengan Rido. Brum brum, dia semakin mengeber motornya. Cit, suara rem motornya terdengar. Rido keluar dengan membawa bawang putih di tangannya. Woi, kalian mau kemana nih? Katanya dengan nada tinggi. Kita mau mendaki nih. Wah, Roni, kamu ikut juga ya? Iya nih, refreshing dulu lah, capek urus skripsi mulu. Aku ikut ya, boleh ya? Dengan nada memohon. Lah, kamu telat. Kita udah mau berangkat nih. Lagian juga kamu belum ada persiapan kan? Emang kalian mau mendaki bukit mana nih, Cok? Bukan bukit, tapi kami mau mendaki Gunung Samalas. Wih, anjay, Gunung Samalas. Aku ikut ya. Aku ambil barang-barang aku ya. Kakak aku punya alat mendaki. Nanti aku pinjam sama dia. Gimana ya? Dia boleh ikut nggak, bro? Sambil menatap ke arah kami. Boleh aja, asal kamu bawa rokok yang banyak. Pikiran kamu merokok mulu, Nil. Kalau aku sih gak apa-apa kamu ikut, tapi kamu gak boleh toksik di sana nanti. Kamu jaga kelakuan ya, jangan kayak dulu pas kamu masih SMA. Temanku Panji ini bisa dibilang orangnya lumayan nakal. Dulu di sekolah dia sering banget dipanggil kepala sekolah karena kenakalannya itu. Sampai sekarang juga kata orang-orang dia masih nakal dan sering mabuk-mabukan. Oke lah, Cok. Aku ambil barang aku dulu ya, tunggu ya, awas aja kalau kalian ninggalin aku. Cepetan tapi, kita soalnya udah mau jalan nih. Iya, cepet kok, kamu nggak usah khawatir do. Panji pun langsung menghidupkan motor dan pulang mengambil barang-barangnya. Nih bawang putihnya, kalian masukin saku ya, masing-masing 3 biji, sambil menyodorkan bawang putih kepada kami. Setelah kami packing ulang dan merasa semuanya sudah lengkap, kami tinggal menunggu Panji. Tak terasa 30 menit pun berlalu, terdengar suara motor Panji dari kejauhan. Sit. Suara rem motornya Panji. Ayo gaskeun, lambat-lambat kalian ya. Kamu yang lambat, sudah lama kami menunggu, kata Daniel dengan muka kesal. Ayo kawan, kita berangkat. Nih Panji, kamu masukin dulu bawang putih ini di saku celanamu, kata Rido sambil menyodorkan 3 bawang putih di tangannya. Buat apaan tuh bawang putih? Ini buat penangkal jin mungkin. Ini tuh kami disuruh sama kakekku tadi. Hahaha, bawang putih buat nakutin jin. Zaman sekarang masih aja percaya hal begituan. Mending bawang putihnya nanti buat jadi bumbu masakan kita nanti, Cok, katanya sambil tertawa keras. Sudah, masukin saja ke saku celanamu, jangan banyak komen. Ya udah, sini bawangnya, katanya sambil mengambil bawang dengan nada kesal. Kami langsung menggendong ransel di pundak dan mengendarai motor menuju ke Taman Nasional Gunung Samalas. Selama perjalanan, perasaanku memang sudah tidak enak. Rasanya seperti akan meninggalkan rumah selamanya. Padahal cuma mau mendaki selama 5 hari saja. Kenapa perasaanku seperti akan meninggalkan rumah selamanya ya? Tumben-tumbenan aku kayak gini. Padahal di pendakian-pendakian yang lalu, perasaanku tidak pernah seperti ini, kataku dalam hati. Setelah mengendarai motor selama 1,5 jam, kami pun tiba di area parkir Taman Nasional Gunung Samalas. Kami langsung memarkirkan motor masing-masing, kemudian menuju ke gerbang Balai Taman Nasional. Tapi anehnya di parkiran ini sangat sepi.
hanya motor kami saja yang terparkir, dan tidak terlihat orang yang menjaga parkir. Suasananya begitu sunyi, dengan langit yang tidak begitu cerah. Di pos penjagaan, terlihat ada satu orang penjaga laki-laki. Dia langsung berbicara kepada kami. "Kalian mau mendaki ya?" "Ya bang," kataku menjawab. "Kalian yakin mau mendaki di musim hujan ini? Cuma kalian saja loh yang mendaki. Lihat saja parkirannya kosong, tidak ada seorang pun yang mendaki sekarang." "Yakinlah, kami ini laki-laki bang. Kami tidak akan pulang karena cuma turun hujan." "Ya sudah, tapi kalian hati-hati ya. Kalau ada yang sakit, salah satu di antara kalian langsung turun saja ya. Di sana juga rawan longsor sekarang. Kalian jangan melewati rute pendakian yang tidak ada petunjuk jalannya ya." "Ya bang, kami akan selalu berhati-hati dan mendengarkan apa yang abang bilang." "Alah, abang jangan khawatir gitulah. Slow aja bang." "Oke sudah, ini karcisnya, ini plastik sampahnya. Nanti kalau kalian sudah turun, kalian wajib membawa kembali sampah bekas makanan kalian ya. Kemudian kalian tulis nama kalian di buku ini, kemudian tanda tangan ya," sambil menyodorkan 2 buah kantong plastik, sampah besar, dan sebuah buku jurnal. Setelah kami melakukan registrasi, kami langsung menggendong ransel masing-masing di pundak. Aku melihat jam tanganku sudah pukul 10.13 detik, dan itu menjadi waktu start pendakian kami di Gunung Samalas. Kami start mendaki dari gerbang Balai Taman Nasional Gunung Samalas pada pukul 10.13 WITA. Di awal pendakian, kami langsung disuguhi dengan pemandangan rumput savana yang hijau dan luas. Sejauh mata memandang akan terlihat padang rumput hijau. Maklum, dengan waktu pendakian kita di musim hujan, tentu rumput-rumput akan berwarna hijau karena pertumbuhan daunnya yang muda. Tak lama kemudian kami melihat papan tanda yang menunjukkan pos 1. Tinggal 1 kilometer lagi. Kami pun mempercepat langkah kaki agar nanti bisa makan siang di pos 1. Setelah berjalan sekitar 1 jam, kami pun tiba di pos 1. Kami sampai di pos 1 pukul 12.47 WITA. Kami langsung beristirahat di sana. Terdapat satu pondok yang terbuat dari kayu. Di pos 1 ini kami masih berada di kawasan savana, belum masuk ke trek hutan. "Minta rokoknya dulu cuk," katanya sambil menatap ke arahku. "Lah, emang kamu gak bawa rokok tadi dari rumah?" "Mendaki elit, bawa rokok sulit." "Diam kau," dengan nada membentak. "Sudah, nih rokoknya," aku sambil menyodorkan rokok. Kami pun beristirahat sambil merokok dan makan siang di pos 1. Oh iya, kami juga sudah membawa nasi bungkus dari rumah. Memang disengaja agar bisa makan siang di perjalanan sebelum malam tiba. Setelah selesai makan dan istirahat beberapa saat, kami pun melanjutkan perjalanan. Terlihat papan petunjuk untuk jarak ke pos 2 sekitar 3 km. Mungkin kita akan sampai di pos 3 ini pada sore hari. Kami segera bergegas dengan tanah yang agak basah karena disiram air hujan, mungkin di malam kemarin. Sepatu juga terasa berat karena tanah yang menempel di gerigi sepatu, yang membuat kami agak lambat dalam melangkah. Terasa kabut yang dingin sudah datang menghampiri, yang juga membuat jarak pandangan mata kita berkurang. Kami terus berjalan. Di perjalanan menuju pos 2 ini rute agak mulai sedikit menanjak. Beberapa dari rute menuju pos 1 tadi yang lumayan melandai. Setelah perjalanan yang lumayan menguras tenaga, kami pun sampai di pos 2. Aku melihat jam tanganku, ternyata sudah pukul 16.29 WITA. Di pos 2 ini kami kembali beristirahat sejenak dan makan cemilan. "Ternyata capek juga ya bro," kata Iqbal sambil menghela nafas. "Iya sih, namanya juga mendaki gunung kawan. Ya wajar melelahkan." "Dasar lemah kau, hahaha," kata Panji sambil tertawa meledek Iqbal. "Awas aja kamu nanti mengeluh ya," dengan nada geram.
Oke, kita buktikan saja nanti ya. Aku ini penunggu di gunung ini, hahaha. Dengan nada tertawa. Dengan perkataan Panji tersebut, langsung seketika angin berhembus dari arah gunung menuju ke arah kami, yang terasa sampai menembus jaket praset kami. Sontak saja Rido langsung menegur Panji. Weh, kamu jangan bilang kayak gitu. Kamu ada-ada saja. Jangan kamu bilang penunggu di gunung ini. Kamu gak ingat apa yang kami suruh tadi supaya kamu jangan berkata aneh-aneh di gunung ini. Memangnya kenapa? Memangnya siapa yang punya gunung ini? Memangnya ada orang yang tinggal di sini? Gak ada kan? Kamu kalau dibilangin jangan, ya jangan. Jangan sampai gara-gara kamu kita menjadi dapat masalah di sini, kata Iqbal dengan nada marah. Bilang aja kalian penakut kan? Sudahlah, jangan dibahas lagi. Ya sudah, kita lanjutkan perjalanan lagi supaya nanti kita bisa membuat tenda di pos 3. Ya udah, senternya kalian keluarkan masing-masing ya. Kamu nggak lupa bawa senter kan Panji? Kata Rido bertanya kepada Panji. Kok kalian nggak bilang kalau mesti bawa senter? Lah, tadi kan kamu bilang alat pendakian kamu punya di kakak kamu. Masa tidak ada senter, gimana sih? Ya memang lengkap, kayaknya aku lupa masukin tadi. Kamu pasti mikirnya mendaki gunung ini sama seperti mendaki bukit yang jalannya cuma di siang hari. Ya sudah, kalau begitu kamu jalan deket sama aku aja Panji. Kami kembali berdiri dan menaikkan ransel di punggung kami. Setelah berjalan kembali, tiba-tiba kami sudah memasuki kawasan hutan yang tadinya savana yang luas karena kabut yang membuat kami tidak sadar kalau kami sudah memasuki kawasan hutan. Terdengar suara serangga-serangga hutan pun ramai berbunyi. Kami berhenti sejenak, aku melihat jam ternyata sudah memasuki pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Oh iya, kita sudah lewat gak tadi di gerbang masuk hutan ini? Harusnya sih sudah lewat dong, kan kita sudah memasuki hutannya ini. Iya sih, tapi kok gak terlihat ya tadi. Pas kita jalan tadi juga ini tiba-tiba kita udah memasuki kawasan hutan. Kita mungkin belum lewat cok. Ini mungkin hutan yang kecil, mungkin jarak beberapa meter lagi kita keluar dari hutan ini. Ada benarnya juga sih. Ayolah jalan lagi biar cepat kita bangun tenda nanti. Aku udah ngantuk nih, pengen cepet-cepet tidur. Emang ada apa sih di gerbang hutan yang kalian maksud? Mana ada yang namanya gerbang hutan? Gerbang hutan yang dimaksud itu tempat pertama kali kita memasuki hutan di jalur pendakian ini. Tapi kita gak lihat apa-apa tadi kan? Tiba-tiba saja kita masuk area hutan. Apa kalian gak ada yang nyadar? Apa kita benar-benar sudah lewat nih? Apa kita balik aja dulu buat mengucap salam seperti apa yang kakekmu bilang doh? Kamu gila mau balik? Ini sudah setengah perjalanan cok. Bentar lagi kita sampai kok pos 3. Lagian ya, gerbang hutan yang kalian maksud itu ada di depan. Ini cuma hutan kecil. Iya juga sih, kalau kita balik juga akan menyita banyak waktu. Ayo kita jalan aja lah. Kami berjalan kembali dan tiba-tiba terasa air menetes dari dedaunan pohon. Dan ternyata hujan gerimis. Kami mempercepat langkah agar segera sampai di pos 3. Dan setelah berjalan terus-menerus, akhirnya kami sampai di pos 3. Di sana juga terdapat pondok yang terbuat dari kayu dan menggunakan atap dari rumput ilalang. Terlihat juga tulisan Welcome to pos 3. Hati kami pun terasa lega, dan kami langsung membangun tenda di sana. Aku melihat jam menunjukkan pukul 22:08 WITA. Setelah tenda kami dibangun, kami langsung memasak mie instan yang dicampur dengan telur rebus yang sudah kami rebus duluan di rumah. Kami menikmati makan malam dengan lahap, karena kami juga sangat lapar setelah perjalanan yang melelahkan ditambah dengan dinginnya Gunung Samalas. Untung saja setelah kami sampai di pos 3 ini hujannya sudah reda. Setelah makan, kami pun melanjutkan tidur. Oh iya, di sini kita memakai 2 tenda. Satu tenda isi 3 orang, yaitu aku, Daniel, dan Iqbal. Sedangkan tenda yang satunya lagi diisi Panji dan Rido. Jadi malam itu kami bermalam di pos 3 dan akan melanjutkan perjalanan besok pagi.
cahaya misterius di pos 3. "Ron, bangun!" Terdengar suara Iqbal memanggil namaku di saat aku sedang tidur. "Bangun Ron, temenin aku buang air besar. Aku sakit perut nih," katanya dengan nada menahan sakit. Aku kemudian terbangun. "Kenapa?" "Aku sakit perut nih, temenin aku buang air besar dong. Aku sudah tidak tahan nih." Kamu ada-ada aja. Tadi sebelum tidur, kenapa kamu tidak buang air?" kataku dengan nada kesal. "Mau gimana lagi? Aku sakit perutnya sekarang." "Ya udah, ayo." Aku melihat jam tanganku menunjukkan pukul 3.19 waktu Indonesia Tengah. Aku kemudian membuka resleting tenda dan melihat keluar. Angin langsung meniup masuk ke dalam tenda kami. Aku keluar duluan dari tenda. Kaki kananku langsung menyentuh tanah dan tanah yang dingin terasa langsung menusuk menembus kaos kakiku. Tanpa berlama-lama, aku langsung memasang sepatu dan berdiri. Aku memandang ke langit, tidak terlihat bintang sama sekali. Karena langit dalam keadaan mendung ditambah lagi dengan kabut tebal yang menyelimuti area camping kami. "Ayo Iqbal, cepat pasang sepatumu." "Ya, tunggu bentar. Jangan lupa bawa tisu basah ya." "Ya, ini sudah aku bawa." Kami berjalan ke belakang tenda sambil sesekali memandang ke arah tendanya Rido dan Panji. Tampaknya mereka terlelap tidur. Aku kemudian terus lurus berjalan dengan diikuti Iqbal di belakangku. Setelah beberapa meter jauhnya dari tenda, aku menyuruh Iqbal untuk buang air besar di sana, di antara dua pohon besar. Dengan jarak 5 meter, aku menunggunya dengan duduk di sebuah kayu yang tumbang. Suhu dingin yang membuatku tidak betah dan ingin memasuki tenda membuatku terus memanggil Iqbal agar lebih cepat. "Cepatlah Iqbal, kamu lama banget. Dingin nih," kataku dengan nada agak tinggi. "Iya, sabar, sebentar lagi kok," katanya menyahut. Setelah 3 menit kemudian, aku kembali memanggilnya. "Iqbal, cepetan dong." Iqbal pun tidak menjawab. "Woi, jawablah. Woi bocah, jangan aneh-aneh lah. Jangan nakut-nakutin." "Apa nak?" Entah suara datang dari mana tiba-tiba menjawab dengan suara berat dan menyeramkan. Seketika aku berlari terbirit-birit meninggalkan Iqbal sendiri. Nafasku tidak beraturan setelah sampai di depan tenda. Aku langsung melepas sepatu dan masuk ke dalam tenda. Ternyata Iqbal sudah ada di dalam. Hahaha. Iqbal tertawa terbahak-bahak melihat aku ketakutan. "Lah, kok kamu di sini Iqbal?" kataku kebingungan. "Aku sudah kesini dari tadi. Aku dengar kamu bilang tadi, Iqbal, cepetan dong. Terus tadi aku langsung berjalan ke arahmu, tapi tadi aku lihat kamu bengong dan diam saja. Jadi aku berjalan sendiri ke tenda. Aku kira kamu sengaja tadi, Ron. Aku bengong matamu. Aku tadi memanggil-manggil kamu, tapi kamu gak nyahut sama sekali. Aku lumayan lama nunggu kamu tadi. Lagian mana pernah aku bengong tadi," kataku sambil panik. Kalian ribut banget," kata Daniel bergumam dengan mata tertutup. "Yang benar kamu, Ron. Jelas-jelas kamu tadi aku lihat bengong, makanya aku tinggalin." "Ngapain aku bengong gak jelas di tengah hutan?" kataku dengan nada kesal. "Terus ngapain kamu lari kayak orang ketakutan begini?" Di sini aku belum berani menceritakan ke Iqbal apa yang aku alami tadi pada saat aku sendiri duduk di kayu yang tumbang itu. Gak apa-apa. Aku cuma pengen cepet-cepet aja masuk ke tenda, soalnya kan di luar dingin banget. "Ya udah, kalau begitu tidur lagi lah. Aku ngantuk banget nih," katanya sambil memakai sleeping bag-nya. Kemudian aku menutup resleting tenda. Belum menutup sepenuhnya, aku melihat sebuah cahaya dari kejauhan berwarna hijau redup. Aku melihatnya dengan penasaran. Cahaya apakah itu? Apakah ada yang berjalan mendaki di malam yang dingin ini? Posisi cahaya itu persis di jalur pendakian yang pernah kami lewati tadi. Aku bingung sendiri. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, aku pun menutup pintu tenda dan memakai sleeping bag.
Aku langsung merebahkan badanku dengan pikiran yang bingung. Siapa orang yang menjawab panggilan ketika aku memanggil Iqbal tadi? Dan cahaya hijau apa yang keluar tadi? Aku tidak bisa tidur dengan pikiran seperti itu. Kemudian aku kembali bangun dan membuka sedikit pintu tenda untuk melihat lagi cahaya apakah itu. Tapi cahaya itu sudah tidak ada lagi. Ketika aku melihatnya, aku memandang jam tanganku kembali. Ternyata sudah jam 4.15. Aku segera kembali tidur karena alarm HP-ku pasti akan berbunyi sebentar lagi, karena aku mengaturnya di jam 5 pagi. Kring 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 kring. Suara alarm berbunyi sangat keras di samping telingaku, membuat aku segera memegang HP-ku untuk mematikannya. Aku melihat Iqbal dan Daniel tertidur lelap. Aku kemudian membangunkannya. Ron, kamu sudah bangun belum? Kata Ridho memanggil dari tenda sebelah. Iya nih, aku sudah bangun, kataku menjawab. Kamu masak air ya, buat kita ngopi. Biar aku yang masak nasi nih. Oke, siap. Daniel dan Iqbal pun kemudian terbangun dan duduk dengan mata yang masih terlihat mengantuk. Aku langsung memasang gas kaleng ke kompor portable dan langsung merebus air untuk kita ngopi. Setelah beberapa saat air pun matang dan kami menikmati secangkir kopi hangat di suhu gunung yang dingin. Setelah ngopi, kami langsung keluar dari tenda dan terlihat cahaya sudah mulai masuk di antara sela-sela dedaunan pohon. Nasi pun juga sudah matang dan kami makan pagi dengan lauk tempe kering dan daging goreng yang sudah kami persiapkan menggunakan toples dari rumah. Setelah makan, kami langsung melipat tenda dan memasukkan ke dalam ransel. Kami langsung melanjutkan perjalanan lagi menuju pos 4. Dalam perjalanan menuju pos 4 ini, rutenya sudah mulai agak ekstrim. Kita berpegangan pada akar-akar pohon cemara untuk menjaga keseimbangan. Setelah melewati jalur yang ekstrim, kami kembali ke jalan yang lumayan landai. Nah, di sini aku mulai bercerita yang terjadi semalam kepada teman-temanku. Bro, tadi malam aku melihat cahaya hijau di luar tenda pada saat aku mau menutup pintu tenda, kataku dengan nada takut. Yang benar, cahaya apaan itu? Palingan juga cuma perasaan kamu aja. Mana ada cahaya di tengah hutan seperti ini? Kan cuma kita berlima saja yang mendaki gunung ini. Mana ada cahaya selain dari senter kita ini? Serius cuy, aku memandangnya dengan mata kepalaku sendiri. Itu memang nyata aku lihat. Jangan bohong kamu Ron. Jangan nakut-nakutin gitu. Kita kan jadinya beneran takut nih. Iya Ron, jangan ngarang deh. Apa mungkin itu yang membuat kamu lari terbirit-birit tadi malam itu Ron? Bukan itu aku lari terbirit-birit. Itu karena ada suara seperti kakek-kakek yang menjawab panggilan aku ketika aku memanggil kamu tadi malam itu Bal. Mana ada kakek-kakek yang mampu mendaki gunung ini Ron? Palingan cuma khayalan kamu aja. Kamu kan tadi malam juga melamun sendiri pas aku duluan ke tenda. Beneran, sumpah deh. Makanya aku bingung juga. Kok bisa ada orang selain kita yang mendaki? Mana itu suara orang tua renta lagi? Ya elah, palingan itu juga suara monyet. Di hutan ini kan banyak monyet. Itu cuma perasaan kamu saja kok. Coba nanti malam biar aku yang manggil. Bakalan dijawab gak aku sama tuh monyet? Katanya dengan nada menantang. Kamu memang ya gak bisa jaga omongan. Sialan memang kamu ya, kata Daniel dengan nada marah. Sudah, jangan diperpanjang, nanti jadi ribut. Kamu juga Panji, jangan seenaknya ngomong begitu, jaga ucapanmu. Ampun bos, kata Panji dengan senyum meledek. Kami terus berjalan mendaki dan kami menemukan sebuah papan tanda dengan tulisan Bukit Penyesalan dengan tanda panah. Jadi inilah bukit yang seolah-olah membuat kita menyesal mendaki karena medan yang curam membuat tenaga kita terkuras banyak. Banyak teman-temanku yang pernah mendaki Gunung Samalas ini yang menceritakannya padaku. Sialan ini ya namanya Bukit Penyesalan, kata Panji dengan nada kasar. Iya ini namanya Bukit Penyesalan, kataku menjawab. Kita jangan lewat rute ini, buang-buang tenaga, kata teman aku yang pernah mendaki gunung ini. Ada rute tercepat supaya kita cepat sampai pos 4.
dan tidak melewati bukit sialan yang melelahkan ini. Kamu jangan aneh-aneh, Panji. Kita ikut saja alur ini. Iya benar, kita jangan melewati rute yang dilarang. Apalagi kata kakeknya Rido kan, kita tidak boleh lewat jalur yang tidak ada tandanya. Anjay, kalian penakut semua ternyata. Kakek-kakek pikun juga kalian dipercaya. Dia itu sudah tua, mana mungkin dia tahu jalur pendakian. Pasti dia belum pernah mendaki. Kamu jangan menjelekkan kakekku ya, sialan kamu, kata Rido marah. Suara gemuruh dari atas awan yang menandakan kalau sebentar lagi akan turun hujan. Jadi gimana nih? Hujan sudah mau turun nih. Kita harus segera sampai pos 4 supaya kita bisa berteduh di pondok yang ada di pos 4 itu, kata Daniel dengan nada panik. Makanya kalian ikuti kataku. Kita lewat jalur tikus itu supaya kita cepat sampai. Tiba-tiba tetesan demi tetesan air hujan jatuh membasahi topi kuplukku. Kami pun panik dan segera mengeluarkan masing-masing jas hujan plastik dari ransel. Kami memakainya dengan cepat dan kembali menggendong ransel. Aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 9.31. Jadi gimana nih? Kataku bertanya. Sudah, kalian ikuti saja aku. Kita lewat jalur cepat supaya kita cepat sampai di pos 4. Gimana ya? Aku sih ngikut aja, katanya dengan pasrah. Aku juga ngikut aja. Ya udah, kita ikut kamu. Tapi kalau rutenya berbahaya, kita kembali ke jalur ini, kata Rido dengan nada terpaksa. Ya udah, ayo cepat, jangan lambat-lambat kayak siput kalian. Kami pun terpaksa melewati jalur yang tidak semestinya dilewati oleh para pendaki karena keadaan hujan dan ingin segera tiba di pos 4 untuk berteduh.